terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata sekarang ini Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih, ku percaya Kau yang sanggup mengadakan segala yang mustahil. Aku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu yang terdahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang sempurna. Yesus, ku percaya, ku percaya kuasa-Mu Tuhan memenuhi kami sekarang ini Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Mungkin akhir-akhir ini ada musim hujan dan lain sebagainya, udara yang dingin. Saudara tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa melayani Tuhan. Dan pada pagi hari ini sama-sama kita mau ambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang dapat menguatkan langkah kami. Dan pada pagi hari ini kami dedikasikan waktu ini untuk firman-Mu yang kudus. Kami mau dengarkan dan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan seperti yang saudara semua ketahui, tahun ini gereja kita diberi Tuhan sebuah visi tentang bagaimana Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan akan menunjukkan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan tema kita pada tahun ini Gereja Allah Baik adalah El Pele, the God of Wonders. Akhir-akhir ini, saat-saat ini yang kita butuhkan hanyalah Tuhan membuat sebuah mujizat. Hanyalah Tuhan membuat sesuatu yang baru. Karena kanan kiri kita, depan belakang kita sudah banyak kemustahilan. Saat kita memikirkan tentang bumi kita ini mau dibawa kemana, apa yang akan terjadi lagi setelah ini, sudah sepertinya mustahil, sepertinya susah. Yang kita butuhkan adalah Tuhan sang pembuat mujizat. Hanya dengan firman-Nya, hanya dengan mujizat-Nya kita bisa tetap hidup dan kita bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Hari ini, pada pagi hari ini kita juga akan membicarakan, kita akan sama-sama merenungkan mengenai mujizat Tuhan. Kita akan sama-sama buka di sebuah kisah yang mungkin saudara ingat. Karena kisah yang tidak asing bagi kita semua. Kita akan buka di Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama. Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama. Di sana dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi yang mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar
daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saat kita mendengar atau kita membaca ayat, lalu berhentilah minyak itu mengalir, seringkali konotasi kita atau yang ada di dalam pemikiran kita adalah habis. Minyak itu tidak ada lagi. Minyak itu sudah hilang, sudah tidak ada, sudah habis. Karena tidak terlihat lagi, tidak bisa dicurahkan lagi. Padahal pada kata-kata yang disebutkan di sini adalah minyak itu berhenti mengalir. Dan berhenti mengalir itu ternyata bukan berarti habis, bukan berarti tidak ada lagi, atau bukan berarti hilang. Sama seperti kita manusia normalnya, karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Seringkali saat kita ini tidak dapat melihat mujizat Tuhan dicurahkan, saat kita tidak dapat melihat mujizat Tuhan dinyatakan di depan mata kita, kita menganggap bahwa mujizat itu sebenarnya sudah tidak ada. Kita menganggap mujizat Tuhan sudah habis, tidak bisa dicurahkan lagi, sudah hilang dan tidak ada. Akhirnya iman kita menjadi lemah dan kita akhirnya kehilangan arah pada siapa kita mau berpegang. Kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang dimaksud dengan minyak itu berhenti. Di dalam bahasa aslinya, artinya bukan berarti minyak itu habis atau hilang. Bahasa aslinya adalah waya amot. Waya amot ini digunakan sebenarnya untuk kalimat, artinya kalau kita bahasa Indonesia kan, di dalam Alkitab juga dipakai, sering dipakai, menunjukkan sebuah posisi gitu ya. Jadi seringkali digunakan untuk seseorang yang berdiri terdiam. Jadi kalau saudara mungkin baca di Alkitab ada kata-kata seperti orang tersebut berdiri terdiam di depan pintu dan lain sebagainya. Kata yang digunakan adalah kata ini. Nah, kenapa kok kata ini digunakan untuk minyak gitu kan ya? Karena sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa minyak itu bukan hilang, minyak itu bukan habis, minyak itu bukan tidak ada, tetapi minyak itu stayed dalam bahasa Inggris. Saya akan bacakan di dalam King James Version, ya, di dalam bahasa Inggris. Ini terjemahan yang mungkin lebih dapat kita mengerti. Dikatakan di sana, "And it came to pass when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more." Ini yang harus kita perhatikan. "And the oil stayed." Bahasa yang paling dekat yang bisa kita gunakan di dalam bahasa Indonesia, seolah-olah minyak itu beku gitu ya. Dia tidak mengalir lagi. Pertanyaannya, kalau ada bejana lagi, minyak itu ada apa tidak? Bisa dicurahkan apa tidak? Sangat bisa. Selama bejana itu tidak habis, belum habis, masih ada bejana yang kosong, minyak akan terus mengalir. Kita belajar dari kisah ini pada pagi hari ini. Seringkali kita menganggap mujizat Tuhan itu sudah habis, sudah tidak ada lagi, sudah tidak terjadi lagi. Mungkin terjadi waktu zaman Yesus. Tetapi mujizat Tuhan sama seperti minyak ini. Bukan hilang, bukan habis. Tetapi dia berhenti karena apa? Karena tidak ada wadahnya. Tidak ada lagi bejana yang dapat dicurahi oleh minyak. Dan hari ini kita akan cek bejana dalam kehidupan kita. Apakah kita masih punya tempat? Apakah kita masih punya space? Sebuah wadah, sebuah ruang untuk Tuhan bergerak menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita.
Apakah masih ada? Itu yang harus kita cek pada hari ini. Kalau kita berani bilang bahwa saya sudah tidak bisa melihat mujizat lagi, saya tidak pernah melihat mujizat di depan mata saya. Kita cek dulu bejana kita. Apakah kita sudah menyediakan tempat untuk mujizat Tuhan ini diberikan dalam kehidupan kita. Dan bejana yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah hidup kita. Kita akan cek bejana kita. Yang pertama, kalau mujizat itu tidak terlihat, minyak itu terlihat tidak tercurah lagi, kita cek masih ada atau tidak bejana kita. Yang kedua, mungkin ada ruangnya, mungkin ada tempatnya, tetapi sudah penuh. Bejana yang kita siapkan untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan, untuk kita bisa melihat perkara yang ajaib, sudah penuh. Tidak ada lagi tempat. Penuh dengan apa? Seringkali kehidupan kita ini penuh dengan apa, saudara? Kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran. Kehidupan kita ini penuh dengan pikiran-pikiran negatif, kepahitan. Kehidupan kita penuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak dapat mengampuni dan lain sebagainya. Sebagai bejana, kita tidak bisa menampung lagi. Tidak ada tempat. Yang pertama yang perlu kita cek, masih adakah tempat? Yang kedua, kalau ada tempat, isinya apa? Hari ini kita mau renungkan firman Tuhan bahwa kehidupan kita ini sebenarnya adalah tempat Tuhan melakukan mujizat. Tempat Tuhan melakukan perkara yang besar. Bahkan Tuhan berkata, kalau Tuhan memenuhi kita tuh sampai berlimpah-limpah. Sekitar kita kena semua. Kita cek pada hari ini, sudahkah kita menyediakan tempat untuk Tuhan menyatakan mujizatnya? Sudahkah kita menyediakan bejana yang kosong supaya minyak itu terus mengalir? Mujizat Tuhan terus dinyatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Masih adakah tempat? Dan kalau kita sudah cek, kita tahu bahwa oh ya, sebenarnya saya sudah tidak punya tempat kosong lagi. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita selalu bertumbuh di dalam Dia. Tuhan ingin kita selalu memperbesar kapasitas kita. Kalau hari ini kita berkata, saya bisa mengampuni. Saya mau mengampuni. Tapi saya cuma bisa mengampuni sekian. Saya cukup tidak ketemu orangnya lah, pokoknya saya akan mengampuni. Gitu. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita memperbesar kapasitas kita. Contohnya dalam hal pengampunan. Tuhan ingin kita tidak cuma melupakan. Tuhan tidak ingin kita cuma tidak membalas saja. Tetapi Tuhan ingin kita memberkati orang yang menyakiti kita. Itu adalah salah satu contoh saat kita mau memperbesar kapasitas kita. Sekarang kita akan cek bagaimana caranya kita bisa menyediakan tempat bagi Tuhan untuk mencurahkan mujizatnya, untuk mencurahkan minyak yang baru yang berasal dari Tuhan. Kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal yang ke-51 mulai ayat yang ke-10. Kalau saudara ada Alkitab versi lain mungkin mulai ayat 12 ya, karena kalau Mazmur ini ada sedikit perbedaan. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Caranya untuk kita bisa menyediakan tempat yang baru untuk Tuhan menyatakan mujizatnya adalah dengan kita bersihkan hati kita. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat susah dan bisa dikatakan mustahil dilakukan oleh kita sebagai manusia. Karena setiap hari saat kita bangun pagi kita sudah berkomitmen, oke, aku mau punya hati yang baru. Aku gak mau lagi punya sakit hati kepada orang. Aku mau mengampuni orang ini. Aku mau memaafkan dia. Aku mau minta maaf kalau aku salah dan lain sebagainya.
Selalu ada hal baru yang akan membuat hati kita tidak bersih lagi. Karena memang kita masih hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, Mazmur berkata apa? Jadikanlah hatiku tahir. Kita minta tolong Tuhan. Kita minta bantuan Roh yang Kudus untuk membimbing kita. Kalau kita mau menyediakan tempat bagi mujizat Tuhan dinyatakan, kita yang pertama harus memiliki hati yang bersih. Tuhan tidak akan bernaung dalam sebuah bait yang kotor. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, create in me a pure heart. Tuhan, buatlah hatiku ini murni. Kita minta tolong Tuhan. And renew a steadfast spirit within me. Dan perbaharuilah rohku. Roh yang apa? Yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Saat kita minta Tuhan untuk, Tuhan tolong aku ingin punya hati yang murni. Roh kita juga harus diperbaharui supaya tidak tergoyahkan dengan apapun. Dan ayat 12 dikatakan, restore me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Kita minta Tuhan, satu kata yang sangat menarik buat saya adalah a willing spirit. Roh kita harus kita latih. Kita minta kepada Tuhan supaya kita punya a willing spirit. Sebuah roh, dalam bahasa Indonesia dikatakan roh yang rela. Artinya apa? Roh yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita minta Tuhan tolong ubah aku, ubah hatiku menjadi hati yang baru, tapi roh kita tidak mau mengikuti apa yang Roh Kudus katakan, itu semua tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Mazmur mengatakan di atas ya dituliskan Tuhan akan mengubahkan hati kita, membuat murni. Tetapi jangan lupa kita harus punya a willing spirit. Sebuah roh yang rela untuk dituntun. Hari ini kita belajar bahwa mujizat Tuhan meskipun tidak dapat kita lihat di depan mata kita. Tetapi mujizat Tuhan itu masih ada. Dan apa yang sedang terjadi saat ini bukan berarti kalau kita tidak melihat mujizat di depan mata kita, Tuhan tidak bekerja. Di tempat yang lain, anak-anaknya yang menyediakan tempat bagi Tuhan, Tuhan sedang bekerja untuk mereka memberikan mujizatnya. Dan kalau ada di antara kita yang seolah-olah kita merasa kita rendah hati dengan berkata, kita gak bisa dong maksa-maksa Tuhan untuk bekerja, mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Kan terserah Tuhan. Kita ini egois kalau kita minta Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita setiap hari. Sesungguhnya saudara-saudara yang kita kasihi, setiap hari kita butuh mujizat Tuhan. Seolah-olah kata-kata ini bukan kata-kata menunjukkan sebuah sikap yang rendah hati gitu ya. Sebuah sikap yang baik. Tetapi sesungguhnya itu adalah perkataan yang penuh dengan kesombongan. Tidak perlu kita berkata, ya kita gak bisa dong mengharapkan Tuhan. Kita nyuruh-nyuruh Tuhan berbuat mujizat. Kita gak pernah suruh-suruh Tuhan berbuat mujizat. Kita minta mujizat dari Tuhan. Karena setiap detik, setiap hari kita butuh mujizat Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, kita ini harus melakukan sesuatu. Jangan minta-minta aja ke Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Kita ini gak berdaya. Tuhan cuma minta satu. Kita sediakan tempat untuk dia bekerja. That's it. Itu saja. Tuhan gak suruh kita macam-macam. Tuhan suruh kita siapkan tempat untuk dia bekerja. Dan saat kita buka hati kita siapkan tempat untuk Tuhan bekerja. Proses itu berjalan. Kita membuka hati kita. Di situ Tuhan akan memperbaiki hidup kita satu persatu. Tuhan akan membetulkan apa yang salah dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau berkomitmen untuk kita siapkan tempat yang seluas-luasnya buat Tuhan. Seperti sebuah bangunan rumah. Kalau rumah itu mau diluaskan, rumah itu mau diperbesar, pasti ada proses yang namanya dalam bahasa Jawa dodol gitu ya. Dalam bahasa Indonesia apa? Menghancurkan tembok-tembok untuk meluaskan.
Dan kalau kita minta, Tuhan aku mau memperluas kapasitasku, aku mau memperluas tempat bagimu membuat mujizatmu dalam hidupku, harus ada tembok-tembok yang dihancurkan. Harus ada tembok-tembok yang diruntuhkan. Apapun itu. Hari ini kita minta Tuhan, Tuhan aku mau melihat mujizat. Aku butuh mujizatmu Tuhan. Karena aku tahu Engkau selalu bekerja, selalu mengerjakan mujizatmu dalam kehidupanku. Dan aku membutuhkan itu. Tetapi Tuhan, ada tembok-tembok yang harus runtuh hari ini. Ada hal-hal yang menghalangi yang harus dihancurkan pada hari ini. Dan kita berproses bersama Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Pagi hari ini mari kita siapkan bejana, yaitu kehidupan kita. Kita taruh, kita letakkan semuanya yang tidak perlu. Supaya Tuhan bisa memenuhi kita dengan mujizat yang daripadanya. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata bahwa mujizat-Mu masih ada dan masih terjadi sampai hari ini. Tugas kami hanya satu, tidak susah, yaitu menyediakan tempat bagimu untuk berkarya. Dan apapun yang ada dalam kehidupan kami yang menghalangi mujizat-Mu terjadi hari ini Tuhan, dengan a willing spirit, roh yang rela, kami mau lepaskan semua itu Tuhan. Kami merelakan hidup kami diatur oleh-Mu ya Roh Kudus, supaya mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seringkali kami tidak setia, tetapi Engkau selalu setia. Dan teladan-Mu itu yang membawa kami untuk menjadi lebih setia kepadamu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami akan menjalani hari kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tetapi saudara jangan tutup channel dulu karena kita masih akan memuji Tuhan. Dan saudara akan melanjutkan aktivitas dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Welcome to Early Morning Devotion. Mari sama-sama hari ini kita memuji Tuhan. Amin. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku
sepiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh. Dengan imanku ku terima jawaban doa.